Pertanyaan bidik misi 3, 2, 1, action. Pertanyaan tentang motivasi internal eksternal. Apa motivasi internal dan eksternal Novzo mencalonkan jadi pres dan wapres BEM Kema? Salah satu dorongan internal kami adalah kami ingin menunjukkan kepedulian kami kepada Kema Unpad itu sendiri gitu sih. Dan juga memberikan gagasan-gagasan terbaik yang kita miliki untuk Unpad yang lebih baik. Kalau saya lebih inspirasi yang saya dapatkan tuh bahwasanya apa yang diajarkan kepada saya, baik-baiknya manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi dari situlah saya bergerak bahwasanya saya ingin menjadi orang yang paling bermanfaat buat orang lain untuk menjadi seorang sebaik-baiknya manusia gitu. Jadi ini juga lingkungan eksternal yang kita hadapi hari ini yang menciptakan dorongan-dorongan tersebut untuk kita bisa maju mencalonkan sebagai calon ketua dan wakil ketua BEM Kema Unpad 2017. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yoi. Nih pertanyaannya, kenapa pemuda di Unpad sering ngadain acara di Unpad kebanyakan hiburan melulu? Sebenarnya ini ada teorinya, cuman saya lupa siapa yang mengeluarkan. Jadi teorinya itu adalah manusia atau enggak pemuda itu biasanya lebih suka sama hal-hal yang instan dan dekat, dan hiburan itu menawarkan hal itu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan satisfaction yang cepat dan juga bisa langsung terpenuhi saat itu juga. Itu mungkin kenapa banyaknya hiburan hari ini yang lebih banyak digembar-gemborkan daripada manfaat kita sebagai mahasiswa yang menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Yeah. Jadi kemudian bagaimana kita hari ini harus menyadarkan kembali teman-teman kita semua bahwasannya ada manfaat yang lebih besar dari sesuatu yang walaupun tidak instan, laten ya bahasanya, tapi itu berjangka panjang. Kembali lagi kami nggak bisa melakukan langkah besar ini berdua saja. Yuk bareng-bareng kita. Nggak salah memang suatu hiburan itu nggak salah, cuman ayolah kita cari kegiatan yang mungkin manfaatnya laten gitu dan berjangka panjang. Jadi istilahnya nanti kedepannya kita akan mencoba untuk mengimbangi gitu ya. Mengimbangi antara acara-acara hiburan ini dengan yang bermanfaat langsung untuk bermanfaat masyarakat sekitar dan juga untuk masa depan Indonesia. Nah, kemudian nanya lagi nih Kang, nanya lagi. Wah, ini banyak kan rombongan ya. Rombongan, serombongan. Oke ya, jadi kloter selanjutnya Dari M Hanif, apa tuh? Pemuda Unpad seperti apa yang dibutuhkan saat ini? Dan apakah langkah Anda untuk mencapai hal tersebut? dahsyat banget. Pemuda Unpad seperti apa yang dibutuhkan Unpad saat ini? Yang jelas adalah pemuda yang peduli dan berani bergerak dalam aksi nyata tentunya. Jadi untuk itu, kepedulian itu ketika kita peduli tapi tidak dibarengi dengan aksi nyata, teman-teman semua itu hanyalah enggak, itu hanyalah sebuah omong kosong angan-angan yang tidak akan pernah tercapai. Jadi teman-teman, bangunlah jiwa yang peduli. Seperti apa bangun jiwa peduli? Lebih peka lagi kalau biasanya katanya. Jadi kayak kita harus lebih peka lagi sama lingkungan, lebih peka lagi sama teman kita, lebih peka lagi sama seluruh unsur yang ada di sekitar kita. Apapun itu ya, coba lihat lebih dalam ya. Coba lihat lebih dalam, karena dengan melihat lebih dalam, kepedulian itu akan muncul dan gerakan nyata akan muncul dengan seiring dengan berjalannya kepedulian itu sendiri, teman-teman. Dan apakah langkah Anda untuk mencapai hal tersebut? Apa itu? Langkah kita salah satunya dengan kita maju di konstelasi Prama ini. Wah, iya benar. Ini adalah salah satu bentuk kami untuk mewujudkan kepedulian kami terhadap Kema Unpad yang kita ceritain ini. Kema Unpad yang sudah membesarkan kita ini, dan ayo kita besarkan bareng-bareng Kema Unpad ini gitu teman-teman. Dan inilah salah satu bentuk langkah konkretnya, dan ke depan yuk kita bareng-bareng kita semua kontribusi di Kema Unpad untuk Unpad yang lebih bergelora lagi dan lebih baik lagi. Masuk ke pertanyaan dari geng saya, mungkin langkah apa sih yang akan dilakukan oleh Novzul terhadap Novzul, singkatan kece Novzul, terhadap prestasi Unpad yang menurun? Dibuktikan dengan sumbangan kegiatan massa Unpad yang hanya 0,3%. Kita harus lihat dulu 0,3% ini datangnya dari mana, kawan-kawan semua. Ya. Hitungannya yang pertama itu dari berapa banyak PKM yang kita submit. Kemudian yang kedua itu dari prestasi-prestasi kita di ranah internasional. Dan inilah salah satu kiat-kiat nyata kami lewat Gelora Pimnas. Kami akan terus mewadahi teman-teman semua di lomba yang ranahnya internasional. Dan kita tahu kalau di lomba yang ranahnya internasional itu butuh banyak sekali dana, dan kami siap memprovide link-link sponsor untuk teman-teman semua. Dan inilah lini-lini yang nantinya ingin kami wadahi seperti itu agar prestasi Unpad naik gitu. Karena ini juga yang menjadi keresahan kita berdua, kenapa sampai kita berdua ini maju ke depan. Dan salah satu
langkah nyata mungkin yang tadi kami telah sebutkan di pertanyaan sebelumnya, kami akan memproporsionalkan, menyeimbangkan antara acara-acara hiburan dan acara-acara yang bermanfaat ATM. Kemudian sebelum kami membuat acara pun, sebelum kami membuat event pun, kami akan menyesuaikan dengan indikator ketercapaian kompetensi atau IKK yang sudah dibuat seperti itu, agar kedepannya kegiatan yang kita buat itu sesuai dengan indikator ketercapaian kompetensi gitu. Iya Kang, jadi kayak kadang-kadang saya tuh juga sedih gitu kan. Waduh, Ngelihat ternyata sumbangsi kegiatan masuk cuma 0,3, masih minim gitu. masih minim gitu. Jadi ayolah sama-sama gitu. Ini adalah satu tamparan besar buat kita semua sebagai mahasiswa Universitas Padjadjaran. Dengan 0,3 ini, apakah kita hanya mendiamkannya saja atau kita harus bergerak bersama dalam aksi nyata untuk bisa sama-sama meningkatkan indikator itu. Dari Dan cuma 0,3 bisa sampai 10 mungkin. 10. 4 kali. 4 ya. Oh iya. Kita nggak mau kita butuh bantuan teman-teman teman-teman semua. Kita butuh kontribusi teman-teman Bener, semua. Jadi prestasi Unpad ini adalah prestasi kita juga semua. Ya. Kita tangan-tangan kita lah, otak-otak kita lah, gagasan-gagasan kita lah yang bisa memberikan sumbangsih nyata untuk Universitas Padjadjaran kita tercinta. Bener banget. Kemudian ada pertanyaan terakhir nih Kang dari Ahmad Fatur atau Oman. Wah. Dari pertanian 2015 ini luar biasa pertanyaan ini. Untuk saat ini banyak pemuda yang dirasa kehilangan identitasnya sebagai pemuda, baik itu dalam sikap dan perilakunya. Contoh, apatisme pemuda yang tinggi terhadap berbagai hal. Perilaku pemuda zaman sekarang yang kadang terkesan amoral, seperti pergaulan bebas, kurang tawuran, dan lain-lainnya. Yang konotasinya negatif tentunya. Yang pada dasarnya bahwa saat ini baiknya dan harusnya pemuda merupakan pengetahuan bagaimana langkah konkretnya. Terima kasih Kang. Dari Ahmad Fatur. Dari Ahmad Fatur. Luar biasa sekali pertanyaannya Fatur. Pertanyaan Ahmad Fatur, Kak. Bismillah, kita coba jawab pertanyaan yang luar biasa berat ini. Yang pertama, yang harus kita sadari adalah tahapan-tahapan perubahan itu sendiri. Bahwasanya perubahan itu harusnya berawal dari diri kita sendiri. Karena mungkin terlalu banyak orang yang menyibukkan diri merubah orang lain sementara dia lupa untuk merubah dirinya sendiri. Jadi kita beranjak dari situ dulu. Ayo kita sama-sama perbaiki diri kita bareng-bareng agar kedepannya kita bisa berdampak baik buat lingkungan kita gitu. Mungkin kalau kita kaitkan dengan teori, umur 19 sampai 21 itu masih umur-umur yang dia mencari identitas. Kemudian pekerjaan rumah untuk kita adalah bagaimana ketika mereka sedang melakukan proses pencarian identitas ini, kita provide lingkungan yang kondusif, kita provide lingkungan yang positif untuk mereka bisa mengembangkan identitasnya ke arah yang positif juga. Dan selain kita membangun lingkungan yang positif tadi, yuk kita bareng-bareng kita kontribusi, kita buat lingkungan positif itu dari BMK Unpad. Dan harapannya dari BMK Unpad kita bisa membuat lingkungan kondusif itu di sekitar kita gitu. Dan dari diri sendiri, dari lingkungan, terus sampai ke negara, galaksi, alam semesta. Jadi mau kita bareng-bareng bangun lingkungan yang positif dulu. Itu yang harus kita Jadi kayak mungkin yang bisa dibangun adalah karakter dari diri kita sendiri ya. Langkah kecil aja kayak misalnya memperhatikan kebersihan lingkungan. Bener banget. Buang sampah pada tempatnya. Kalau misalnya nggak ada tempat sampahnya, cari, beli kalau perlu. Ini mana tong sampah di Unpad ini ada di mana aja gitu ya. Tanya, jadi lebih kritis juga. Jadi dibangun dari memang jiwa-jiwa besar yang dimulai dengan langkah-langkah kecil yang sederhana gitu. Kemudian oke, terima kasih untuk sebuah pertanyaan yang sudah teman-teman semua sampaikan ini. Yuk kita bareng-bareng kita tingkatkan lagi semangat kepemudaan kita tingkatkan lagi semangat kontribusi kita untuk jayanya Unpad dan jayanya bangsa Indonesia. Dan pesan terakhir untuk hari ini, give in silence and yet let your leadership make a noise, because it's not position but your contribution makes a leader. Salam dari kami, salam Gelora.